Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan dan memberikan informasi apa sih yang perlu kita kuasai agar Bapak Ibu bisa lulus PPG Prajabatan tahun 2023 ini. Baik, kita akan bahas secara detail satu persatu yang perlu Bapak Ibu akan kuasai. Nah, yang pertama yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di dalam seleksi PPG Prajabatan ini, ya, ada tiga seleksi yang harus Bapak Ibu lalui. Ada tiga tahap seleksi yang harus Bapak Ibu lalui. Tahap yang pertama adalah seleksi administrasi. Nah, di dalam seleksi administrasi, Bapak Ibu juga perlu melakukan pengentrian esai. Nah, di sana Bapak Ibu perlu mengisi esai juga di dalam seleksi administrasinya. Nah, untuk pengisian esai Bapak Ibu, kita akan berikan tips dan caranya di dalam mengisi esai. Karena di dalam esai itu ada 7 bagian yang perlu Bapak Ibu isi. Dan dari masing-masing bagian tersebut, ada minimal 3 pertanyaan yang diajukan. Dan pertanyaan itu harus dijawab sesuai dengan keadaan Bapak Ibu dan sesuai dengan pikiran Bapak Ibu. Agar nanti saat Bapak Ibu mengisi esai tersebut, Bapak Ibu lancar, kita sudah mempersiapkan tips dan triknya, atau nanti juga kita akan bantu dengan membedah setiap soal yang ditanyakan di dalam esainya. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua adalah tes substantif. Apa itu tes substantif? Nah, tes substantif ini yang dites adalah pengetahuan Bapak Ibu atau kemampuan Bapak Ibu di dalam menyelesaikan soal numerasi, soal literasi, dan juga soal tes bidangnya. Nah, soal numerasi itu adalah menilai kemampuan Bapak Ibu di dalam menyelesaikan soal-soal terkait dengan menghitung. Kemudian yang kedua ada soal literasi. Tentu ini terkait dengan bagaimana Bapak Ibu mengambil informasi dari sebuah literasi yang diberikan. Kemudian yang ketiga nanti ada tes bidang. Nah, tes bidang itu yang dites adalah sesuai jurusan Bapak Ibu yang Bapak Ibu akan ikuti. Misalkan Bapak Ibu akan mengikuti PPG Prajabatan PG PAUD misalkan, maka Bapak Ibu harus bisa menguasai pembelajaran atau soal-soal yang terkait dengan PG PAUD. Nah, kalau Bapak Ibu yang PGSD, nah itu Bapak Ibu harus bisa menguasai soal tes bidang mata pelajaran. Ada PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan juga matematika. Nah, untuk di tes substantif ini ada 120 soal yang Bapak Ibu perlu selesaikan. Di mana soal ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada soal tes numerasi yang tadi ya, itu ada 15 soal, kemudian tes literasi 15 soal, dan juga tes bidang ada 90 soal. Itu untuk tes substantif. Kemudian seleksi atau langkah seleksi yang ketiga yaitu ada tes wawancara Bapak Ibu. Untuk tes wawancara, Bapak Ibu akan diwawancarai oleh 2 asesor selama 1 jam. Nah, untuk tes wawancara ini nanti kita akan berikan juga tips dan triksnya di dalam menjawab tes wawancara. Nanti di bimbelnya juga kita akan berikan cara menjawab tes wawancaranya. Itu untuk langkah seleksi PPG Prajabatan. Jadi Bapak Ibu harus kuasai ketiga langkah-langkah ini. Baik, berikutnya kita akan sampaikan secara detail terkait dengan seleksi administrasi dan pengisian esai. Untuk seleksi administrasi, Bapak Ibu tentu perlu mengupload administrasi Bapak Ibu seperti KTP, ijazah, transkrip nilai. Nah, ini Bapak Ibu perlu siapkan yang ketiga hal ini dalam bentuk file ya. Siapkan saja dalam bentuk file JPG atau PDF. Silahkan kedua-duanya. Karena sekarang kan kita Bapak Ibu itu pasti menguasai teknologi. Saya yakin Bapak Ibu bisa membuat file JPG maupun PDF-nya.
Kemudian untuk pengisian esai Bapak Ibu, kita akan berikan beberapa hal yang perlu diisi di dalam esai. Yang pertama adalah motivasi menjadi guru. Nah, di sini Bapak Ibu diberikan pertanyaan, apa motivasi Anda sebagai guru? Di situ ada 3 bagian pertanyaan. Nah, tentu ketiga bagian pertanyaan tersebut Bapak Ibu harus bisa menjawabnya. Nah, rata-rata setiap pertanyaan harus dijawab dengan 100 karakter kata atau 100 kata, minimal 100 kata. Kemudian yang kedua, untuk peningkatan performa. Nah, itu ada 4 bagian pertanyaan. Jadi semuanya itu harus dijawab juga. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan integritas Bapak Ibu ya di dalam Anda sebagai guru nanti. Kemudian yang keempat ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini ada 3 bagian pertanyaan yang perlu Bapak Ibu juga jawab. Kemudian yang kelima ada pengembangan keterampilan. Ada 4 bagian pertanyaan. Kemudian yang keenam adalah kemampuan mengambil keputusan. Nah, ini perlu juga Bapak Ibu pelajari. Ada 4 pertanyaan. Kemudian yang ketujuh adalah kemampuan menyelesaikan pekerjaan, yaitu ada 4 bagian pertanyaan. Nah, untuk semua yang ada di pengisian esai ini kita akan bedah nanti di bimbelnya Bapak Ibu. Oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti bimbel kami, silahkan Bapak Ibu mendaftarkan diri ya. Untuk pendaftarannya nanti kita sampaikan di slide berikutnya. Nah, oleh sebab itu kita akan berikan semua cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan esai ini. Nah, karena esai itu diisi pertama kali saat pendaftaran, maka untuk esai ini kita akan berikan di pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Kenapa kita jadikan 2 pertemuan? Karena ini sangat penting Bapak Ibu ya. Sangat penting untuk Bapak Ibu wajib diisi esai ini karena ini menjadi panduan nanti asesor untuk menanyakan atau untuk menilai Bapak Ibu agar bisa diberikan kesempatan untuk mengikuti PPG Prajabatan. Nah, di tahun ini saya yakin bahwa seleksinya sangat ketat karena tahun ini saya yakin juga peminatnya akan sangat meledak daripada tahun kemarin. Nah, di mana tahun kemarin kan untuk PPG Prajabatan ini mungkin Bapak Ibu belum mengetahui bahwa ada PPG Prajabatan gelombang 1 dan gelombang 2. Nah, di gelombang ketiga ini pasti saingannya Bapak Ibu lebih banyak daripada yang tahun 2022 kemarin. Oleh sebab itu Bapak Ibu perlu mempersiapkan diri dengan matang untuk mengikuti PPG Prajabatan ini. Nah, untuk berikutnya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mungkin berminat mengikuti bimbel online kami, silahkan Bapak Ibu daftarkan diri ke nomor WhatsApp kami di 081 803 358 023. Oke Bapak Ibu, sekarang kita akan bahas terkait dengan seleksi substantifnya. Nah, untuk seleksi substantif Bapak Ibu, itu nanti ada 3 bagian soal. Soal yang pertama ada numerasi, literasi, dan soal bidang. Nah, untuk soal numerasi Bapak Ibu, itu Bapak Ibu akan diberikan 15 pertanyaan. Untuk soal numerasi ini, ya, ada 3 jenis bentuk pilihan jawaban. Pertama, pilihan ganda, memilih 1 jawaban benar. Kemudian yang kedua, memilih pernyataan benar salah. Kemudian yang ketiga itu sama juga ya, menguji kebenaran dari teks yang diberikan atau soal yang diberikan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu perlu belajar ya, perlu mempersiapkan diri karena seleksi substantif ini merupakan seleksi yang banyak gugur di sini ternyata ya, banyak gugur di seleksi substantifnya. Kemudian yang kedua ada soal literasi, itu juga ada 15 pertanyaan yang Bapak Ibu perlu selesaikan. Itu juga sama dengan soal numerasi tadi, ada pilihan ganda, memilih 1 jawaban tepat, kemudian memilih lebih dari 1 jawaban, dan juga
memilih pernyataan benar dan salah dari suatu soal yang diberikan Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, bagian yang ketiga yaitu ada soal bidang. Nah, soal bidang ini ada 90 pertanyaan. Untuk soal bidang Bapak Ibu, itu yang diujikan adalah sesuai bidang Bapak Ibu. Kalau bidang Bapak Ibu itu matematika, maka nanti yang diujikan adalah bidang matematika. Kalau Bapak Ibu bidangnya BK, maka Bapak Ibu nanti yang diujikan adalah BK-nya. Kalau Bapak Ibu PGSD, maka nanti soal bidang yang diberikan adalah tentang ke PGSD-an. Nah, kami sudah membuka bimbel online seleksi PPG Prajabatan khusus untuk Bapak Ibu yang PGSD. Silahkan Bapak Ibu bisa memanfaatkan bimbel tersebut sebagai wadah untuk belajar di bulan Juni nanti. Nah, di bimbel kami kita berikan 10 kali pertemuan, 3 tryout, kemudian ada 10 video rekaman bimbel, dan juga file soalnya juga kita akan berikan. Hanya dengan Rp200.000 Bapak Ibu bisa mengikuti bimbel kami. Berikutnya yang perlu saya sampaikan adalah terkait dengan seleksi wawancara. Seleksi wawancara ini perlu diketahui bahwa ada 2 asesor yang menilai Bapak Ibu, dan seleksi wawancara ini itu berlangsung selama 1 jam Bapak Ibu ya. Tetapi nanti kita berikan tips dan triknya di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari asesor. Kemudian apa yang perlu dikuasai sebelum seleksi wawancara itu juga kita akan berikan berdasarkan pengalaman-pengalaman teman-teman yang di gelombang 1 dan gelombang 2 kemarin. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu perlu tenang sebenarnya di dalam menjawab wawancara yang diberikan oleh asesor. Jangan pernah Bapak Ibu tertekan ya, tetapi santai saja. Ya, santai tetapi menjalaninya dengan serius seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hal yang perlu Bapak Ibu kuasai di dalam seleksi PPG Prajabatan tahun 2023. Terima kasih Bapak Ibu telah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.